Mereka tidak ingin Anda melihatnya dengan jelas. Bahkan, banyak yang lebih suka menyembunyikannya. Karena begitu Anda benar-benar memahami cara kerja daya tarik dan psikologi wanita, Anda berhenti membiarkan faktor eksternal memengaruhi Anda, berhenti merasa bingung atau terpukau oleh sinyal yang bertentangan. Ini bukan upaya untuk menghibur Anda atau menutupi kenyataan. Ini adalah kebenaran yang jujur dan tidak selalu nyaman. Dan begitu Anda menerimanya, tidak ada jalan untuk kembali. Ini bukan tentang trik atau teknik dangkal. Ini tentang pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan bagaimana emosi, keinginan, dan kepercayaan saling terkait. Kebenaran pertama sederhana, namun ampuh. Perhatian itu penting, tetapi ketidakhadirannya jauh lebih penting. Kebanyakan pria percaya bahwa wanita membutuhkan perhatian terus-menerus, komunikasi tanpa henti, respons instan, dan ketersediaan penuh. Inilah skrip yang diajarkan kepada kita. Selalu ada, jangan pernah menghilang, selalu tersedia. Tetapi agar minat berkembang, ruang sangat penting. Ketika Anda selalu hadir, Anda menjadi mudah ditebak, akrab, dan terlalu mudah diakses. Kenyamanan itu menyenangkan, tetapi jarang memicu minat yang tulus atau mempertahankan percikan batin. Ketertarikan sejati terungkap di sela-sela waktu, di saat-saat tenang ketika dia mulai memikirkanmu. Ketika ketidakhadiranmu cukup untuk membuatnya merasakan kehilanganmu, nilaimu mulai tumbuh. Ini bukan tentang mengabaikan atau memanipulasi, tetapi tentang menjalani hidup yang memuaskan, memiliki jalanmu sendiri yang tidak berpusat pada satu orang. Ketika kamu tidak selalu tersedia, perhatianmu menjadi lebih berharga, menarik, dan bermakna. Sedikit misteri membangkitkan rasa ingin tahu, sementara ketersediaan yang berlebihan justru menghancurkannya. Ini penting untuk dipahami. Ketertarikan tidak berkembang dalam rutinitas yang konstan. Ketertarikan tumbuh subur dalam keseimbangan antara kedekatan dan ruang, perhatian dan jarak yang disadari. Kebenaran kedua berkaitan dengan ujian yang mungkin dia lakukan. Momen-momen ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu kesal atau bermain-main. Momen-momen ini membantunya melihat siapa dirimu sebenarnya. Ketika dia sedikit menjauhkan diri, mengajukan pertanyaan yang canggung, atau menciptakan ketegangan, dia mengamati dengan cermat. Penting baginya untuk memahami apakah seorang pria yang tenang dan percaya diri dalam situasi normal akan mempertahankan sikap yang sama di bawah tekanan atau ketidakpastian. Banyak pria melakukan kesalahan di sini. Mereka mulai bereaksi secara emosional, mencari kepastian, menjadi kesal, berdebat, atau kehilangan ketenangan. Semua ini menandakan satu hal, ketidakamanan batin. Seorang pria yang tetap tenang menghadapi momen-momen ini tanpa kata-kata yang tidak perlu. Dia tidak berdebat, tidak mendramatisir, tidak panik, dan tidak terlalu mengambil hati. Dia mempertahankan stabilitas batin. Inilah yang menciptakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada ketertarikan yang dangkal. Ini membangun rasa hormat. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengendalikannya, dan itulah mengapa dia mulai mempercayainya. Kepercayaan dan rasa hormat yang diciptakan oleh pria yang stabil secara emosional membentuk ikatan yang dapat bertahan lama, menghadapi kesulitan dan kehidupan sehari-hari. Kebenaran ketiga adalah bahwa wanita menghargai pria yang dapat mengatakan tidak. Bertentangan dengan kepercayaan umum, wanita tidak mencari seseorang yang selalu mengatakan ya atau mengorbankan prinsip mereka demi persetujuan. Seorang pria yang mengubah pikirannya tergantung pada suasana hati orang lain atau tidak memiliki batasan yang jelas akan kehilangan daya tariknya. Tidak, yang tenang dan percaya diri menunjukkan batasan, harga diri, dan kepercayaan diri. Ini bukan tentang keras kepala, tetapi tentang kekuatan batin. Ini menunjukkan bahwa hidup Anda tidak bergantung pada persetujuan dan tidak dibangun di atas rasa takut akan penolakan. Batasan tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga menciptakan rasa aman. Seorang pria yang berdiri teguh dengan tenang dan tanpa agresi memancarkan stabilitas. Sebaliknya, kurangnya batasan sering menyebabkan ketegangan internal, bukan karena kurangnya kebaikan, tetapi karena kurangnya ketegasan. Tanpa batasan, rasa hormat tidak mungkin. Kebaikan tanpa kekuatan batin dianggap sebagai kelemahan, sementara daya tarik membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan empati.
Kebenaran keempat adalah bahwa daya tarik terbentuk pertama kali pada tingkat emosional dan baru kemudian pada tingkat persepsi eksternal. Penampilan dapat menarik perhatian, dan status dapat membuka pintu, tetapi keduanya tidak menciptakan hubungan yang mendalam. Wanita terhubung melalui sensasi, melalui bagaimana seorang pria membuat mereka merasa hidup, dipahami, tenang, terinspirasi, atau tertarik. Emosilah yang menciptakan kenangan yang bertahan lama, jauh lebih lama daripada penampilan atau faktor materi. Oleh karena itu, terkadang seseorang mungkin memilih pasangan yang tidak konvensional, karena emosi selalu lebih kuat daripada logika. Ketika seseorang tetap tenang dalam situasi sulit, tidak memaksakan pendapatnya, dan percaya diri tanpa perlu membuktikan apapun, hal itu meninggalkan kesan yang mendalam. Ia tetap ada, bahkan ketika kata-kata dilupakan dan penampilan berubah. Ia mengingat perasaan, dan perasaan inilah yang menjadi dasar daya tarik dan hubungan jangka panjang. Ada kebenaran penting lain yang sering dilewatkan banyak orang. Daya tarik timbal balik tidak berakhir saat sebuah pilihan dibuat. Banyak hubungan kehilangan kedalaman karena seorang pria berhenti melakukan apa yang awalnya membuatnya menarik. Ia menjadi terlalu mudah ditebak, pasif, dan selalu tersedia. Dinamisme, kontras, dan ketegangan batin yang mempertahankan minat menghilang. Daya tarik bukanlah sesuatu yang statis, ia membutuhkan gerakan, perkembangan, dan hal baru. Seorang pria yang mempertahankan minat terus berkembang. Ia memimpin, tahu bagaimana mengejutkan, menunjukkan perhatian tanpa mengganggu, menciptakan rasa aman tanpa kehilangan energi batinnya, dan terus mengembangkan hubungan emosional. Keterlibatan sejati tidak pernah hanya tentang menarik perhatian. Itu terletak pada kemampuan untuk mempertahankan minat, kedalaman, dan rasa ingin tahu timbal balik dari waktu ke waktu. Ketika ini menghilang, daya tarik perlahan memudar. Hal-hal ini jarang dibahas karena tidak selalu nyaman dan bertentangan dengan anggapan umum tentang interaksi manusia. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Keseimbangan antara perhatian dan jarak, ketenangan dalam situasi sulit, batasan yang jelas, dan koneksi emosional adalah fondasi daya tarik yang langgeng dan mendalam. Memahami prinsip-prinsip ini tidak hanya mengubah bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi juga bagaimana Anda mulai melihat hubungan dan perkembangan Anda di dalamnya. Psikologi perempuan bukanlah misteri, melainkan sistem logika emosional. Dan jika Anda mendekatinya dengan hormat dan kesadaran, hal itu dapat secara radikal mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Memori emosional sangatlah kuat.